AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Prihatini akan menjelaskan materi mengenai merger dan akuisisi dalam suatu perusahaan. Di sini, pengertian merger dan akuisisi itu sendiri merupakan transaksi di mana kepemilikan perusahaan, organisasi bisnis lain, atau unit operasinya ditransfer atau dikonsolidasikan dengan entitas lain. Sebagai aspek manajemen strategis, merger dan akuisisi dapat memungkinkan perusahaan untuk tumbuh atau berhemat dan mengubah sifat bisnis atau posisi kompetitif mereka. Dari sudut pandang hukum, merger adalah konsolidasi hukum dua entitas menjadi satu, sedangkan akuisisi terjadi ketika satu entitas mengambil kepemilikan saham entitas lain. Dari sudut pandang komersial dan ekonomi, kedua jenis transaksi umumnya menghasilkan konsolidasi aset dan liabilitas dalam satu entitas, dan perbedaan antara merger dan akuisisi kurang jelas. Transaksi yang terstruktur secara hukum sebagai akuisisi dapat memiliki efek menempatkan bisnis satu pihak di bawah kepemilikan tidak langsung dari pemegang saham pihak lain, sedangkan transaksi yang secara hukum terstruktur sebagai merger dapat memberikan kepemilikan saham pemegang saham masing-masing pihak dan kontrol atas perusahaan gabungan. Sebuah kesepakatan dapat secara halus disebut penggabungan, yang secara jika kedua CEO sepakat bahwa bergabung bersama adalah demi kepentingan terbaik dari kedua perusahaan mereka. Sedangkan ketika kesepakatan tersebut tidak ramah, yaitu ketika manajemen perusahaan target menentang kesepakatan, itu dapat dianggap sebagai akuisisi. Nah, sedangkan menurut istilah dalam bahasa Indonesia, merger ini sering disebut dengan penggabungan atau penggabungan suatu perusahaan. Istilah merger adalah proses hukum untuk meleburnya atau fusi suatu perusahaan, biasanya perusahaan yang kurang penting, ke dalam perusahaan lain yang lebih penting, sehingga akibatnya perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar dengan atau tanpa likuidasi. Sedangkan akuisisi menurut istilah dalam bahasa Indonesia itu perusahaan disebut dengan 136 istilah pengambil alihan. Yang dimaksud ini adalah mengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar aset-aset perusahaan. Selanjutnya yaitu model-model merger dan akuisisi. Dalam prakteknya, banyak model yang kita temui terhadap merger dan akuisisi ini. Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Model-model merger meliputi A. Merger horizontal adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang sama atau serupa. B. Merger vertikal adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam satu aliran produksi terhadap produk yang sama, yakni merger dari perusahaan hulu dengan hilir, misalnya merger antara produsen dengan supplier. C. Merger congeneric adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama, seperti pada merger horizontal, dan bukan pula antara perusahaan hulu dan dengan hilir seperti dalam merger vertikal. Contoh mergernya antara bank dengan perusahaan leasing. D. Merger konglomerat adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang satu sama lain tidak ada keterkaitan usaha sama sekali. Yang E. Merger dengan likuidasi adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang lenyap kemudian dilikuidasi untuk kemudian dibereskan atau diselesaikan. F. Merger tanpa likuidasi adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang lenyap akan dilikuidasi, tetapi hak, kewajiban, kontrak, dan lain-lain beralih secara langsung atau demi hukum kepada perusahaan
yang eksis setelah terjadinya merger. G. Merger sederhana atau simple merger adalah bentuk prototipe dengan merger, yakni merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan yang hak dan kewajibannya dialihkan langsung kepada perusahaan yang eksis setelah merger. Jadi tanpa dilakukan likuidasi. H. Merger praktis adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana dalam deal merger tersebut tidak dilakukan pembayaran tunai terhadap harga saham perusahaan target, tetapi ditukar dengan saham perusahaan pemerger. I. Merger segitiga adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan target merger dileburkan ke dalam anak perusahaan dan perusahaan pemerger. C. Merger segitiga terbalik adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana anak perusahaan pemerger dileburkan ke dalam perusahaan target merger. K. Merger dengan metode pembelian adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan dengan memakai metode akuntansi yang didasari kepada pembelian berdasarkan harga pasar dalam menilai perusahaan target. I. Merger dengan metode pooling of interest adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan dengan memakai metode akuntansi yang didasarkan kepada nilai buku dalam menilai perusahaan target. Dalam hal ini, balance sheet di antara kedua perusahaan tersebut digabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Devi Safitri. Saya akan menjelaskan tentang model-model akuisisi. Model-model akuisisi mempunyai 15 model. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal yaitu akuisisi di antara perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana kedua perusahaan tersebut mempunyai bidang bisnis yang sama atau serupa. Yang kedua, akuisisi vertikal adalah akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang, satu atau lebih perusahaan lain di mana antara dua perusahaan tersebut masih dalam satu mata rantai produksi atau masih satu produksi, yakni antara perusahaan hulu dan hilir. Yang ketiga, akuisisi kongenerik. Akuisisi kongenerik yaitu akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana kedua perusahaan tersebut saling berhubungan, tetapi bukan terhadap produk yang sama ya, seperti pada akuisisi horizontal dan bukan pula perusahaan hulu dan hilir seperti dalam akuisisi vertikal. Yang keempat, akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan dari kelompok perusahaan yang berbeda. Kayak misalkan perusahaan A dan perusahaan B. Yang keenam, yaitu akuisisi internal, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama. Yang ketujuh, yaitu akuisisi saham, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan di mana yang diakuisisinya adalah sebagian besar atau seluruh sahamnya dari perusahaan target, baik saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pembelian saham secara langsung dari pemegang saham tersebut. Yang kedelapan, akuisisi aset, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan di mana yang diakuisisi dibeli dan sebagian besar atau seluruh asetnya dari perusahaan target tersebut. Yang kesembilan, akuisisi kegiatan usaha, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan di mana yang akuisisinya dari perusahaan target, yang hanya kegiatan usahanya itu termasuk dalam jaringan bisnis
alat produksinya, hak milik intelektual, dan lain-lainnya ya. Terus yang 10, phase out, yaitu akuisisi yang terjadi dua atau lebih perusahaan di mana setelah pihak pengakuisisinya menguasai dan mengendalikan perusahaan target tersebut, pihak pemegang saham minoritas dipaksa keluar dari perusahaan target tersebut dengan menggunakan berbagai teknik yang dimungkinkan oleh hukum. Yang ke-11 yaitu squeeze out, mirip dengan phase out, yang pihak pemegang sahamnya minoritas tidak secara paksa, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga pemegang saham minoritas tersebut tidak betah lagi di perusahaan target dan akhirnya pemegang sahamnya keluar sendiri. Yang ke-12 yaitu akuisisi strategis, yaitu akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan dengan motif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan target tersebut. Yang ke-13 yaitu akuisisi finansial. Akuisisi finansial merupakan akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-singkatnya. Akuisisi ini sepertinya sangat bersifat spekulatif dengan keuntungan yang diharapkan lewat 140 pembelian saham. Yang ke-14 yaitu LBO, adalah suatu variasi dari akuisisi atau takeover yang dilakukan dengan teknik-teknik dan tujuan tertentu. Tujuannya dilakukan LBO yaitu dengan membeli suatu perusahaan target tersebut, lalu perusahaan target tersebut dipermak atau dibenahi atau diperbaharui untuk kemudian setelah perusahaan target tersebut menjadi lebih baik dan lebih bagus, yang membuat mereka menjadi menarik gitu. Yang ke-15 terakhir MBO. Transaksi MBO juga pada prinsipnya menggunakan teknik-teknik LBO. Hanya saja dalam deal-deal MBO, pihak manajemen suatu perusahaan, bukan corporate redis pihak luar ya, yang terlibat di dalam melakukan transaksi tersebut atau membeli saham dari dalam melakukan transaksi atau membeli saham dari perusahaan yang dipimpinnya dalam satu grup. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum merger dan akuisisi. Dasar hukum bagi merger pada akuisisi, yaitu yang pertama dasar hukumnya, dasar hukum perseroan, yakni berupa undang-undang PT dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, dasar hukum kontraktual, yakni berupa KUH Perdata tentang Perikatan. Yang ketiga, dasar hukum status perusahaan, yakni berupa ketentuan di bidang pasar modal, penanaman modal asing, dan badan urusan milik negara. Yang keempat, dasar hukum tentang konsekuensi merger, yakni berupa undang-undang anti monopoli, perburuan, pensiun, pertahanan, likuidasi, dan subrogasi. Yang kelima, dasar hukum pembidangan usaha, yakni berupa perundang-undangan di bidang perbankan, perdagangan, industri, jasa, perikanan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi secara garis besar. Prosedur hukum tentang merger dan akuisisi, khususnya akuisisi saham, yang umum adalah sebagai berikut. 1. Perpajakan bagi kedua perusahaan tentang kemungkinan untuk melakukan merger dan akuisisi. 2. Dilakukan langkah-langkah persiapan oleh kedua perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi. 3. Para pihak dalam merger atau pihak pengakuisisi mulai menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan merger dan akuisisi, seperti lawyer, akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain.
4. Direksi dari kedua belah pihak dalam merger atau akuisisi perusahaan. Pengakuisisi membuat proposal untuk merger dan akuisisi. 5. Proposal merger atau akuisisi tersebut dituangkan dalam rancangan merger atau akuisisi. 6. Pengumuman isi ringkasan rancangan merger atau akuisisi ke dalam 2 surat kabar. 7. Memanggil dan membuat rapat umum pemegang saham bagi masing-masing perusahaan dengan agenda antara lain menyetujui rancangan merger atau akuisisi. 8. Lawyer mulai merancang dan mendiskusikan skema dan prosedur yang akan ditempuh. 9. Lawyer mulai membuat legal audit untuk perusahaan biasa jika diperlukan, dan untuk perusahaan terbuka atau bank wajib dilakukan. 10. Akuntan mulai meneliti pembukuan dan neraca perusahaan-perusahaan. 11. Penilai mulai melakukan penilaian terhadap aset-aset perusahaan merger atau aset-aset perusahaan yang diakuisisi. 12. Konsultan manajemen jika dianggap perlu mulai menelaah manajemen dari perusahaan-perusahaan yang akan merger atau akuisisi. 13. Mulai ditetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut. 14. Lawyer mulai membuat draft kontrak merger atau akuisisi. 15. Dibuat rancangan perubahan anggaran dasar jika ada perubahan anggaran dasar. 16. Pengajuan izin merger dan akuisisi kepada yang berwenang. 17. Kontrak merger atau akuisisi ditandatangani sebelumnya disetujui RUPS. 18. Pendaftaran perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menkumham ke dalam daftar perusahaan. Pengumuman perubahan anggaran dasar ke dalam tambahan berita negara. Penyelesaian administrasi pelaksanaan merger atau akuisisi. Terakhir, penyelesaian proses likuidasi bagi merger yang memerlukan likuidasi atau pembubaran perusahaan bagi perusahaan yang tidak melakukan proses likuidasi, termasuk RUPS. Kesimpulannya, saat ini sudah sedikit perusahaan yang mau menjalankan strategi merger. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan strategi akuisisi. Strategi akuisisi semakin populer dilakukan karena persaingan bisnis yang terbilang ekstrem. Alasan lain adalah akuisisi cenderung lebih mudah dilakukan karena tidak perlu melalui berbagai persyaratan dan formalitas hukum seperti pada strategi merger. Namun, kedua strategi tersebut memiliki tujuan yang hampir sama. Kedua strategi tersebut dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari hal-hal terkait perpajakan, sinergi, manfaat finansial, peningkatan daya asing, dan masih banyak lagi. Namun terdapat juga kelemahan dari kedua strategi tersebut. Kelemahannya seperti peningkatan pergantian karyawan, konflik dalam perbedaan budaya entitas, dan lain-lain. Walaupun hal ini jarang terjadi, rata-rata perusahaan yang menjalankan strategi merger dan akuisisi adalah perusahaan-perusahaan yang go publik. Dan tentunya perusahaan go publik wajib mempunyai laporan keuangan yang andal dan komprehensif. Hal ini diperlukan untuk tujuan mengkomunikasikan aktivitas operasional perusahaan kepada para pemegang saham. Demikianlah vlog tentang merger dan akuisisi. Terima kasih.